Haha, malam ini gua produktif banget. Ya, gua record beberapa video, 2 video yang cukup panjang dan 2 video pendek. Ya, video ini terutama video yang ini ya. Basically ini video datang dari keresahan gua. Gua dari dulu bingung, kok bisa gitu orang kaya korupsi. Ya, secara apa ya, logika miskin gua, mereka kan punya uang banyak yang tidak halal dan harus gitu ya, harus banget gitu mereka tambah dengan uang korupsi yang juga sangat tidak halal. Jadi uang haram mereka tuh semakin bertumpuk gitu. Sampai gua masuk dunia kerja. Dan yang bisa bertahan di dunia kerja tuh terutama di Indonesia ya. Yang pasti bertahan tuh cuma 2. Anak orang dalam atau punya koneksi orang dalam sama penjilat. Dan ini udah sering banget gua temui. Ya, bukan rahasia lagi lah. Kalau masuk kerja tuh entah harus nyogok, butuh orang dalam. Dan kalaupun kita nih orang luar masuk, itu tuh diterima hanya sebagai tumbal. Tumbal doang gitu. Dan ini kejadian sama gue beberapa kali. Jadi ada orang masuk jalur orang dalam, nepotisme. Ya, ya dia tiap bikin salah pasti dibelain. Tiap ada kasus di tempat kerja pasti orang lain yang dituduh. Dan dia jadi orang terakhir yang dituduh. Dan ketika dia terbukti bersalah, kasus ini tuh seakan-akan ditutup-tutupi gitu. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, seakan-akan bukan kasus yang besar, seperti tidak ada masalah. Sedangkan orang lain benar-benar ditekan. Ya, sesimpel apa ya? Ada bekas gelas kopi di meja. Yang dituduh duluan itu orang lain, seakan-akan gelas kopi itu tuh bisa membuat perusahaannya bangkrut. Gak mungkin dong perusahaan bangkrut hanya karena secangkir kopi atau cangkir kopi yang kotor gitu kan. Ya, mulutnya sangat pedas ke orang lain, dicaci maki, dihina-hina, disindir-sindir. Tapi pas ketahuan, pas terbukti pelakunya adalah saudaranya dia, kenalannya dia, koneksinya dia. Dia langsung bilang, ya elah cangkir kotor doang, nggak jadi masalah besar, nggak usah diperbesar, nggak usah lebay. Lah kan yang lebay dirimu, yang lebay duluan kan dirimu yang marah-marah, dirimu yang ngomel-ngomel, dirimu yang nyindir-nyindir, dirimu yang menghina-hina semua orang yang ada di sana. Gila ya, gini banget hidup di Indonesia. Dan yang lebih gilanya lagi sih, kalau ada pencurian, ya kasus-kasus korupsi, pencurian, nepotisme, kolusi, sogok menyogok, itu tuh kita nih orang luar udah pasti akan jadi tumbal somehow. Ya misalkan anak dari middle management
nyolong barang, itu pasti kasusnya ditutup-tutupin. Dan pada akhirnya satu perusahaan atau satu cabang toko yang barangnya hilang harus patungan membayar barang yang hilang. Itu sih gila sih. Dan sering banget terjadi di minimarket dan retail. Jadi ada yang nyolong, ditutup-tutupin, terus leadernya malah ngebelain. Ya karena gue yakin leadernya juga tahu gitu pelakunya saudara dia. Dan dia juga gak mau kehilangan muka, gak mau saudaranya kelihatan jelek. Yang paling pertama dia coba lakukan pasti mencari kambing hitam. Kalau gak dapet, ya satu toko, satu perusahaan harus patungan mengganti barang yang hilang. Nah itu cuman salah satu contoh kecil aja ya. Yaitu baru retail, baru minimarket. Bayangin, gedung-gedung tinggi pencakar langit, PT-PT, pabrik. Wah, pabrik sih paling gila. Masuk, lo harus nyogok. Dan harus punya orang dalam. Bahkan lu punya orang dalam juga masih harus nyogok. Udah dapat kerja enak, malah demo. Demonya juga gak jelas lagi. Lu udah enak, masuk kerja, skill lu gak seberapa, kerjaan lu berantakan, tapi gaji lu ya masih lumayan lah di pabrik. Bisa 5-6 juta, mungkin 7 dengan lembur. Ya tergantung pabrik dan daerahnya juga sih. Cuman untuk kawasan industri sih harusnya segitu ya. Udah kerja enak, demo, sok-sokan, dan akhirnya di PHK sampai ribuan orang. Itu gila sih. Lu bayangin berapa banyak orang yang jadi tumbal hanya karena sekelompok orang dalam yang merasa dirinya raja-raja kecil. Ribuan orang dipecat, pabriknya tutup, bakal pindah ke negara lain. Pendapatan negara hilang, salah satu pendapatannya hilang hanya karena sekelompok raja-raja kecil, sekelompok orang dalam. Dan kalian masih berharap Indonesia emas 2040, 2045. Nah, gue sangat tidak yakin Indonesia bisa jadi Indonesia emas. My God. Tapi jangan lupa di pemerintahan +3 +6969 raja-raja kecil ini juga udah ada dari dulu, terutama di pendidikan yang sudah jadi tenaga kerja pemerintah. Mereka tuh kerjanya males-malesan. Tugas mereka dikasih ke yang masih honorer. Yang honorer ini kualifikasinya jauh di atas mereka. Ya mereka bisa jadi pegawai pemerintahan jalur nepotisme. Masuk lewat orang dalam, kerja males-malesan, cuman jadi beban negara. Kalau kalian pengen nyari contoh yang lain, gue yakin di sekitar kalian juga banyak. Ya, untuk kita pejuang, perintis, orang-orang luar, orang-orang terasingkan yang udah dapat kerja, be strong. Ingat, kita ini tumbal. Jadi
nggak usah terlalu semangat lah, biasa aja. Tuh, kalau ada pencapaian lebih juga bakal diklaim sama raja-raja kecil orang dalam ini. Dan ketika ada kesalahan-kesalahan, entah yang besar atau yang kecil, kita orang yang ditumbalkan paling duluan. Oke, gua Kayo, out. Thank you.